kemudian anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian donasi misalnya, buka donasi anak yatim piatu, donasi. Itu tidak tersalurkan dengan baik atau disalahgunain gitu, gimana Pak Ustadz? Nah, itulah kita para donatur, ya penderma harus pandai melihat mana sih lembaga yayasan yang betul-betul kompeten, kapabel dan resmi. Ya, jangan terlalu cepat percaya. Silakan sumbang di nomor rekening seperti ini. Kita harus punya ketelitian, jangan sampai dana kita disalahgunakan. Ya, kalau saya sudah berderma, sudah bersedekah, tapi dia salah gunakan, saya tetap dapat pahala. Tapi saya harus cerdas. Betul. Kalau dia tipu saya, dia kan dosa. Tapi pahala saya stop sampai di situ. Tapi kalau daripada saya ditipu ini, mending saya sedekah anak yatim, tepat sasaran atau kasih beasiswa. Kenapa pendidikan Ustadz? Karena pendidikan ini insya Allah cara untuk memutus garis kemiskinan. Pak Ustadz, manfaat berdonasi bagi umat muslim itu apa ya Pak Ustadz? Nah, Jelita pernah nggak lihat orang diantar jenazahnya? Iya. Sering dong. Sering. Itu kata Nabi, kalau orang antar jenazah kan 3 tuh yang mengantar. 2 yang balik, 1 yang tinggal menemani masuk ke dalam kubur. Yang pertama keluarga, pasti balik. Yang kedua harta, pasti balik. Masuk yang ketiga amal, inilah yang setia. Masuklah dia, kita amal ini menemani di kubur. Nah, ketika sudah masuk di kubur, kata Nabi, putuslah semua amal-amalnya. Tidak bisa lagi sholat, tidak puasa, tidak bisa lagi zikir. Maka ada 3 amal yang terus mengalir. Meskipun Jelita sudah wafat, mengalir terus itu amalnya. Itulah sedekah jariah. Hanya sisa itu ya? Ya, sedekah 3 tuh. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian donasi misalnya. Buka donasi anak yatim piatu, donasi pendidikan. Nah, kita ikut berdonasi. Meskipun donasi saya cuma 20.000. 20.000 itu kemudian dia beli nasi bungkus. Nasi bungkus itu dia makan, lalu makanan itu membentuk darah dagingnya. Jadi daging dari tulang. Maka selama darah dagingnya itu dipakai beribadah, saya dapat transferan pahala. Dia menjadi ulama, dia menjadi penegak penegak hukum yang adil, dia menjadi orang kaya derma. Selama dia menjadi manusia baik, selama itu saya mendapat kiriman pahala. Ya, tetapi perlu lagi ditegaskan, donasi ketika belum mengirim, cek baik-baik. Jangan sampai disalahgunakan. Bahayanya misalnya Pras, dia open donasi. Ternyata open donasi itu donasi untuk membantu lembaga-lembaga anti pemerintah. Paling tidak kalau sudah dipanggil pemerintah kan repot juga. Repot juga, Tat. Begitu, maka Pak. Kita harus cerdas, lihai melihat apa betul ini open donasinya tetap betul-betul untuk musibah atau untuk kebaikan, jangan sampai untuk kemaksiatan. Oke, paham. Kalau seandainya gini, Tat, kita open donasi, duitnya sudah terkumpul. Yang open donasi saya sudah pergi kemana-mana, saya ambil sedikit buat saya. Misal terkumpul 30 juta, saya ambil 5 juta buat saya karena sudah kemana-mana. Apakah boleh atau gimana hukumnya itu? Apa yang Anda lakukan, Bang Pras lakukan itu disebut amil. Bahasa gampangnya panitia. Panitia, Ya, saya panitia pengumpul. Boleh, amil punya hak untuk mengambil, tapi dari 30 juta bukan 5 juta. Seadanya. Oke. Ya, seadanya boleh, saya tuh 5 juta nggak boleh? Tapi kalau mau, ya sudah banyak itu, sudah banyak. melebihi. Ya. Nah, ini biasa saya lihat juga di kelompok-kelompok sosial, kemasyarakatan, open donasi anak-anak muda. Iya, betul. Betul, ada kena musibah, dia open donasi, kebakaran misalnya. Dia open donasi di pinggir jalan, tapi dia yang ambil. Lebih banyak dibelikan rokok. Iya. Dan makan-makannya. Makan-makan baru dia kasih kepada orang yang kena musibah. Ini dosa dia. Karena pemanfaatan, menyalahgunakan amanah namanya. Penyalahgunaan amanah. Nah, orang menyalahgunakan amanah itu disebut munafik. Dan orang munafik itu kata Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Orang munafik itu keraknya neraka dia tempatin kelak. Oke. Ya. Sekali lagi dong. Sekali lagi dong. Pras, jangan Pras. Pras, jangan Pras. Jangan Pras. Jangan Pras. Kenceng banget, Bel. Kenceng banget. Pernah nggak lihat di pantai atau di sungai? Ya, apa sih ikan apa tuh yang cepat? Duduk, Men. Siap, Ustaz. Duduk, Men. Permisi, Ustaz ya. Alhamdulillah. Saya dapat kabar nih. Ya. Pras, kurang Pras. Itu kemarin udah 28 juta kan? 30 yang dibutuhkan Pras. Tolonglah bantu lagi. Ya bersyukurlah, Bel. Gue udah capek-capek keluar-keluar buat donasi lu loh. Pakai cara strategi lain. Lah, donasi pakai strategi. Coba, ikhlaskan lah. Iya. Pengobatan aku gimana ini? Ya, gitu aja udah. Ya, mau gimana nanti gue cariin lagi. Pak Ustadz, Ya. ini saya bertanya lagi nih Pak Ustadz. Benarkah sedekah di bulan Ramadan pahalanya dan keberkahannya lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya? Tanya ke saya atau Ebel? Ke Pak Ustadz lah. aja Pak. Ustaz saya dah. Bel, jawab Pak. Duit mulu. Jadi betul sekali di bulan Ramadan itu lipat ganda, dilipat gandakan. Maknanya apa? Ini hanya untuk memudahkan pemahaman ya. Ya, Jangan berpikir bahwa pahala itu angka-angka. Iya Ustaz. Ini hanya sekedar memudahkan kita menerima. Misal di luar Ramadan pahalanya 1, Ramadan pahalanya 700. 1 rupiah disedekahkan di luar Ramadan, 700 dalam bulan suci Ramadan. Ya, lipat ganda. Ya, jadi lipat ganda. Tapi jangan berpikir pahala itu 700 seperti angka 700 yang kita ada di benak kita. Itu ketika Allah berbicara soal angka-angka hanya untuk mendeskripsikan, menggambarkan bahwa begitulah nilainya.